Perhatian, perhatian, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan pesan bahwa video ini bukan video review makanan, jalan-jalan, apalagi ASMR. Video ini kami kerjakan sebagai laporan tugas ujian akhir semester 5, mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi, yang mana berisi dokumentasi dari kegiatan media visit. Kalian media visit sekitaran Jakarta? Mana main? Media visit di Cilegon lah. Pulang pergi naik kereta. Gak lucu ya? Ya udah. Langsung aja tonton kegiatan media visit kita kepada Kremov Production House. Let's go. Assalamualaikum semuanya. Saya di sini akan mengenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Ahmad Najib, Sidkil Mukoffa, Halwa Syaimah, Ratu Najwa, Rismawati, dan saya sendiri yaitu Hilmi Aziz. Nah, di sini saya mewakili kelompok 5 akan membantu menjelaskan hasil kegiatan kami ini. Kegiatan media visit ini merupakan kegiatan penelitian terhadap suatu ruang publik baru, yaitu media digital. Media visit bertujuan untuk memberikan insight kepada mahasiswa terhadap dunia media dan jurnalisme di Indonesia, lebih-lebihnya terhadap perkembangan media baru. Di sini kami melakukan media visit terhadap salah satu production house yang berada di Kota Cilegon, Provinsi Banten, yaitu Kremov. Kremov ini merupakan singkatan dari Creative Movie yang didirikan pada tahun 2017 oleh sekumpulan anak muda yang memiliki hobi yang sama, yaitu suka memproduksi sebuah film. Di sini kami ingin mencari tahu beberapa hal tentang Kremov. Yang pertama, kami ingin tahu bagaimana sejarah Kremov ini terbentuk hingga saat ini. Lalu, kesulitan apa saja yang dihadapi dan dialami oleh tim Kremov dalam menjalankan rutinitasnya, baik permasalahan yang muncul dari internal maupun eksternal, dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Lalu, apa saja sih rutinitas Kremov ini sebagai production house dalam era media digital saat ini? Dan selanjutnya, bagaimana proses pembuatan film dari pihak Kremov? Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan masyarakat dari hadirnya Kremov di tengah-tengah lingkungan sosial saat ini? Nah, untuk menggali informasi tersebut, di sini kami berkesempatan untuk bisa melakukan wawancara secara langsung oleh salah satu pendiri dari Kremov, yaitu Bapak Darwin. Akhirnya kumpul banyak orang waktu itu, nyampe sekitar 100 orang siswa waktu itu ya dulu se-Banten itu. Kita kumpulnya itu di alun-alun dulu. Jadi kalau kumpulan itu yuk kita bikin kegiatan apa, entah video, film gitu. Akhirnya ya kita bikin satu film pendek, itu debut perdana kita. Judulnya Love and Religion gitu. Sebelum film yang debut itu pernah juga bikin film dari kamera handphone dulunya. Dulu kan bikin dari kamera 6600 Nokia ya, kamera-kamera yang masih formatnya 3GP itu ya. Ngeditnya juga agak susah itu gitu kan. Itu masih ada datanya sampai sekarang, dan itu juga debut pertama saat kita udah membentuk Creative Movie gitu. Jadi setiap tahun kita kayak kangen gitu, yuk bikin film. Padahal setelah film selesai, ya udah buat kita nikmatin sendiri awalnya gitu. Setelah selesai kita tonton sendiri bareng-bareng kayak di rumah gitu kan. Terus nggak kemana-mana gitu. Akhirnya bikin film yang kelima, kita ikut sertain di festival film waktu itu, tapi kalah. Jadi film kelima ini punya sejarah yang besar juga. Kremov itu sampai kayak kita cari sumbangan ya, sumbangan pakai kardus gitu ke pasar-pasar pembuatan film Banten gitu tuh. Dan itu dapat sekitar 5 juta kalau nggak salah dulu itu. Dan untuk membuat film Petualang 5 Sahabat ini untuk festival, tapi ternyata festivalnya kalah. Dan setelah itu kita bikin film lagi,
menembus mercusuar. Nah ini udah mulai peningkatan. Jadi setiap kita produksi film ada sesuatu kita naik lagi. Itu ketemu gubernur dulu, Gubernur Atut ya. Waktu itu sempat nonton filmnya, mereka juga tanya ini komunitas apa gitu kan, dan kita bilang ini komunitas film gitu. Karena waktu itu kita pertama kali tuh di Banten, yang lain kan nggak ada ya kan, kita pertama kali komunitas film. Terus dia bilang, terus kalian bikin film pakai apa nih? Kita pakai kamera apa gitu. Dan kita bilang bahwa kita itu kesulitan punya alat, ya kan? Kita nggak punya kamera, jadi setiap kita mau bikin film itu kita harus sewa-sewa gitu kan. Jadi memang kendala kita itu dari dulu adalah peralatan. Peralatan itu adalah menjadi bagian kendala terbesar nomor satu. Bahkan ketika mau bikin film besoknya, tapi nggak ada alat nih, malamnya nggak ada alat gitu kan. Besok tuh padahal udah mau syuting gitu, akhirnya batal gitu kan. Sampai kadang kru-krunya pada nangis gimana nih gitu kan, mau bikin film tapi nggak ada alat kamera gitu kan. Akhirnya ya bikin film lagi, Panorama di Tanah Sultan, akhirnya menang di IMIKI, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ya. Waktu itu tahun 2010. Nah selama perjalanan ini akhirnya kita mulai nabung, kayak menabung nih, dapat hadiah ya, walaupun nggak ada uang, nggak seberapa ya kan, nabung buat beli alat, nabung buat beli alat gitu. Jadi memang kita benar-benar konsisten. Saya sama teman-teman punya impian gitu, suatu saat nanti kita nggak akan kesulitan lagi untuk bikin film gitu, karena suatu saat nanti kita akan punya alat sendiri, kita akan punya studio untuk ngedit sendiri gitu, dan nggak akan sulit lagi seperti ini gitu kan. Karena dulu itu untuk ngedit aja pakai komputer Pentium berapa ya? Pentium berapa gitu, 3 atau berapa gitu. Itu lama banget kan. Terus ya masa-masanya dulu susah banget gitu. Dari kamera itu harus di-capture dulu. Dulu kan pakainya kamera kaset ya. Bukan sekarang gitu. Jadi di-capture dulu, terus dimasukin dulu komputer gitu. Dan itu prosesnya susah banget. Render aja harus semalaman ditinggal tidur dulu gitu. Kalau sekarang kan render udah cuma berapa menit langsung selesai gitu kan. Akhirnya bikin lagi film menembus Lorong Badak, Mengejar Medali. Nah, Mengejar Medali ini adalah tingkatan yang menurut kita membawa kita semakin baik ya. Mengejar Medali ini juara 1 di UI waktu itu, Festival Film Islam. Akhirnya dari situ yang dulu waktu ketemu Gubernur Atut itu ya, kalian sulitannya apa? Sulitannya alat gitu kan. Dia bilang untuk ngajuin proposal. Kita coba ngajuin proposal ke pemerintah gitu kan, untuk minta supporting alat gitu. Tapi selalu ditolak. Nggak ditolak sih, mungkin diterima, tapi mungkin kayaknya dibuang ke tempat sampah proposal itu gitu. Jadi selama bertahun-tahun kita ngajuin, tapi ternyata saat sebelum syuting Mengejar Medali ini kita udah kapok lah, udah capek gitu kan. Kita ngajuin juga percuma, nggak didengar gitu kan, dipandang sebelah mata. Tapi ternyata setelah Mengejar Medali dapat penghargaan juara, membawa nama Banten, terus juga kita diliput di beberapa media waktu itu ya, sempat di media nasional juga. Dulu kan koran-koran gitu masih ya, tahun 2013. Akhirnya dari pemerintah tiba-tiba nelpon gitu kan. Nah, intinya dia mau kasih kita support waktu itu, kita kasih support nilainya sekitar 100 juta untuk equipment gitu kan. Ya awalnya kita sebenarnya jual mahal sih ya, dulu kan jalan nol-nolan gitu. Setelah ini begini gitu kan. Tapi karena kita juga butuh, karena saya mikirnya, wah ini bukan ego diri saya sendiri, tapi ini untuk kepentingan orang banyak gitu, orang banyak yang pengen berkarya gitu. Masa iya sih kita dengan ini kita, udahlah lupakan masa lalu gitu kan. Ya udah akhirnya kita terima waktu itu, kita untuk membeli kamera 5D, untuk membeli alat editing segala macam ya kan waktu itu. 2014 kita mulai dapat project ternyata gitu kan. Jadi yang awalnya hanya hobi dapat project, dan dari tahun 2014 inilah kita wah kayaknya nih kita harus bikin perusahaan nih gitu kan. Karena kalau komunitas aja kita mau bikin film selalu ngeluarin uang kan, terus kita nggak dapat penghasilan gitu. Pas mau bikin film uangnya juga nggak ada. Jadi minimal kalau kita bikin perusahaan ada project, minimal berapa persen buat bikin film hobi lah gitu kan. Akhirnya dapat project film santri, tapi sebelumnya kita bikin film juga Perempuan Lesung kayak gitu ya. Bikin film santri itu nilai projectnya lumayan besar waktu itu, sekitar 200 juta lebih. Dan akhirnya kita semakin semangat tuh, semangat bikin, terus semakin mengupgrade diri gitu kan. Dan setelah bikin project itu
kita mulai punya studio, kita mulai punya, walaupun dulu masih ya lantainya begini, ini dulu ya masih bertahap gitu. Jadi teman-teman yang lihat sekarang nggak semuanya bed, nggak semuanya ada gitu kan, tapi memang semua sedikit pelan-pelan gitu kan, sampai ke akhirnya banyak sekali project-project dan yang di luar dugaan kita gitu sampai sekarang. Contohnya kayak project-project dokumenter, bukan hanya di Banten, tapi juga dari beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, kayak di Sumatera, Palembang, Jambi, kemarin dari Palembang gitu. Ini sebenarnya berkat konsistensi dan komitmen ya, yang awalnya hanya hobi, tapi ternyata kita menjalaninya dengan hati terus-menerus gitu kan. Ya akhirnya sekarang alhamdulillah semua impian-impian dulu bisa terwujud lah gitu ya. Kita punya alat yang memadai, kita punya tempat studio yang enak gitu kan, terus ngedit juga nggak lama gitu kan, sekarang udah semuanya serba cepat gitu ya, tinggal meningkatkan kompetensi dari kualitas film kita aja sih sebenarnya. Nah setelah setelah yang tadi mungkin dapat dana dari pemerintah, ada masalah pokok selanjutnya lagi nggak sih mengenai, maksudnya selain equipment udah selesai nih, kedepannya ketemu lagi nih masalah ini. Jadi yang membuat kendala kita pengen syuting dan lain sebagainya tuh karena masalah pokok itu, ada nggak sih kira-kira? Sebenarnya ada juga, selain pertama alat, terus yang kedua itu pendanaan ya. Jadi akhirnya kita dapat membuka peluang usaha gitu kan, pendanaan. Setelah pendanaan, masalah keanggotaan gitu, masalah internal itu juga banyak sekali. Karena Kremov ini bagaimana kita bisa bertahan, nggak mungkin banyak orang dengan banyak kepala ya kan, kita bisa terus satu visi misi, nggak mungkin, pasti ada aja yang ini pengennya ini pengennya ini gitu kan, bentrok beda-beda visi misinya. Itu juga masalah keanggotaan juga ini jadi satu problem gitu kan, karena dulunya Kremov itu diserang, sekretnya awal diserang dulu karena ada bentrok internal ya kan, akhirnya kita pindah ke sini gitu kan. Dan itu juga, tapi itu udah diselesaikan lah istilahnya. Dan istilahnya yang selalu bikin masalah itu ya akhirnya keluar dengan sendirinya gitu. Ada juga problem masalah kayak dari luar, eksternalnya, dari orang-orang luar yang menganggap, wah kenapa harus kita terus Kremov di Banten gitu, yang contohnya mengadakan kayak festival film atau apa gitu kan. Ya kita bilang, ya kalau kalian mau mengadakan festival silahkan gitu kan, atau mau bikin film silahkan gitu kan. Kremov itu mengadakan itu adalah program kita yang harus dilakukan setiap tahun gitu. Mau didukung pemerintah, mau enggak, kita akan tetap jalan gitu. Karena mungkin mereka melihatnya kita selalu didukung supporting sama pemerintah gitu. Kenapa pemerintah selalu memilih kita? Karena track record kita yang selalu komitmen, dan kita juga punya komitmen, kalaupun pemerintah nggak mendukung, kita akan tetap terus menjalankan kegiatan perfilman. Mau bikin film, festival, apa gitu. Entah dana dari di mana gitu. Kalau soal menentukan talent, itu ada ini juga nggak sih kendala gitu? Karena kan ini kan juga lumayan banyak ya dari dulu sampai sekarang, dan nggak mungkin talentnya hanya itu aja. Itu tuh cara apa ya, menginput untuk kayaknya ini yang pas nih jadi ini. Nah, sebenarnya kalau talent sendiri dari awal, kalau sejak pertama itu paling kita cari kayak teman sendiri ya. Lo jadi talentnya dong dari artisnya jadi ini ya. Tapi kesini akhirnya casting gitu kan. Kita coba casting. Kita dulu itu ada dulu belum ini media sosial sekarang ya. Dulu itu kita pasang kayak flyer di kampus Untirta, kampus mana, sekolah-sekolah gitu kan, untuk mengadakan casting film Banten judulnya. Akhirnya kita buka casting, kita pinjem aula di Untirta ya, di kampus. Akhirnya ya dapatlah beberapa orang-orang talent itu. Gitu. Terus akhirnya semakin kesini kita selalu mengadakan casting sih untuk talent, karena kalau kita memilih langsung nih teman atau kru kan nggak mungkin ya, karena pertama kita tuh punya standar untuk talent. Pertama dia harus good acting, kemudian dia bagaimana tampilan di kameranya, kemudian attitude-nya juga gitu. Kalau dulu kan memang talent-talent nggak dibayar tuh, ya kan? Kita juga ini nggak dibayar. Jadi kita miskomunikasi waktu itu. Kita ngobrol waktu film apa ya? Udah lama banget nih beberapa film ini, bahwa ini nggak dibayar gitu-gitu. Ini ya mungkin apa ya? Dia akan mendapatkan filmnya gitu kan, dengan kemampuan yang dia punya, dengan bakat dan acting yang dia punya gitu kan. Tapi ternyata dia salah paham. Setelah selesai filmnya,
dia minta sejumlah uang yang besar gitu kan. Dan akhirnya kita ya udah ribut gitu. Itu juga ada jadi satu problem juga sama talent gitu. Tapi akhirnya ya kita selesaikan dengan baik lah, dengan dia kita ngobrol sama beberapa orang-orang gitu. Tapi sekarang udah nggak ada, karena sekarang itu kita pakai MOU, kontrak yang jelas gitu. Kalau dulu kan masih belum ada MOU, belum ada kontrak ya udah jalan-jalan aja gitu. Ada nggak sih rutinitas yang kewajiban emang udah teragenda ya, per bulan, per minggu? Ya. Kayak bulanan Rutinitas dari Crime of itu. Oke. Jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu, Crime of ini sekarang ini udah terbagi menjadi 2 bagian. Pertama komunitas film dan rumah produksi. Kalau komunitas film itu kita punya agenda rutin yang memang setiap tahun harus dilaksanakan. Pertama itu kayak rekrutmen generasi gitu. Jadi rekrutmen generasi itu kita merekrut dari seluruh anak-anak muda ya usia 16 sampai 35 tahunan di seluruh Banten untuk ikut jadi krunya Crime of gitu, diseleksi. Kemudian kedua ada workshop film. Workshop film dan karantina ini orang yang berhasil lolos di dalam rekrutmen itu kita ikut sertakan dalam workshop dan karantina gitu untuk dibekali lah bagaimana cara membuat film gitu. Kemudian ketiga itu ada produksi film tahunan. Produksi film tahunan ini harus kita lakukan, tapi temanya tentang kebudayaan, pariwisata dan kearifan lokal. Itu tema yang selalu Crime of angkat gitu. Setelah filmnya selesai harus ada penayangan publik. Penayangan publik itu kita minimal kayak gala premier, entah di bioskop atau layar tancap misalkan nonton sama warga masyarakat dan sekaligus diskusi filmnya. Setelah itu Festival Film Banten. Ini juga program wajib juga di komunitas. Festival film ini karena kita pikir kita juga pengen mengapresiasi komunitas yang lain gitu kan, pembuat film yang lain. Nah, ini setelah dari Festival Film Banten tuh sebenarnya cuma 5 itu program yang wajib yang setiap tahun harus dilakukan oleh komunitas film gitu. Sedangkan rumah produksi ini sebenarnya nggak ada program wajib yang harus melakukan agenda, tapi rumah produksi punya kewajiban untuk mensupport 20% dari setiap proyek untuk ke komunitas gitu. Misalkan rumah produksi dapat proyek nilainya 100 juta misalkan, dia wajib mensupport 20% untuk kegiatannya komunitas dari profit ya, bukan dari nilai semuanya, tapi profitnya misalkan hasilnya berapa, 20%-nya nanti untuk ke komunitas. Gitu. Festival Film Banten itu berarti yang mencetuskan pertama kali memang dari Crime of ya? Betul. Itu mulainya sejak tahun kapan dan mungkin sampai yang kemarin itu berapa kali ya? Udah keberapa kali? Ya. Festival Film Banten ini sebenarnya kita buat karena kita merasa bahwa Banten juga punya banyak komunitas ya, selain Crime of. Bahkan di ujung Banten, ujung Kulon sana itu ada komunitas juga, ada kelompok kecil yang memang mereka bikin film gitu. Dari situlah kita berangkat bahwa kayaknya kita harus bikin satu event deh untuk mengapresiasi mereka. Karena kalau event nasional biasanya mereka nggak selalu dapat tuh gitu kan. Jadi kita bikin event yang khusus Banten aja, akhirnya ya udah bikin Festival Film Banten. Jadi dalam setahun itu karya terbanyak berarti satu atau 2 karya filmnya. Tapi kalau rumah produksi kita sangat cukup banyak. Kayak film dokumenter setahun bisa nyampe 4, bahkan bisa nyampe 10 project selama 1 tahun. Jadi kalau rumah produksi kan, misalkan kita ada 10 project dalam 1 tahun, berarti kita bagi berapa bulan gitu kan. Nah itu kita ngerjainnya nggak orang itu aja, kita bagi tim juga. Ada misalnya nanti dia ngerjain ini, tapi nanti finalnya semuanya harus satu, itu harus sama. Gitu. Kalau untuk semua film ini itu ditayanginnya, maksudnya diarsipkannya di mana ya? Apakah emang di YouTube ada atau di bioskop pernah keluar? Ya, di bioskop pernah keluar. Jadi semenjak tahun 2000 ini, semenjak Kiwasit ini kan udah mulai selalu premier di bioskop ya. Setiap tahun premier di bioskop, kita bikin layar tancap gitu tayangnya. Karena kita dulu belum mau masukin ke YouTube karena kita merasa filmnya agak susah nih gitu kan, jadi kita coba tayang secara eksklusif dulu gitu. Kayak Rumi ini kita ikut serta di beberapa festival film dan itu paling melesat sih, paling kemana-mana. Terakhir sekarang di Australia, di Sydney sama di Melbourne, itu ada 2 kota yang terus nayangin film itu, nggak tahu sukanya gimana. Kalau boleh tahu dari klien-klien yang pernah ada, boleh kali kita mengetahui kayak range harganya itu dari kisaran berapa sampai berapa? Ya. Beda-beda, ada yang dari 50 juta sampai miliaran.
klien ada. Dari contohnya dari kementerian, kalau kementerian itu bikin kayak semacam film-film fiksi atau video klip, itu nilainya cukup tinggi gitu. Jadi ada yang paling kecil, misalkan 50 jutaan, itu juga paling bikinnya ya beberapa menit gitu kan. Karena kita memang membagi kru yang cukup banyak, krunya dari mulai produksi sampai editing, terus musik juga kita kan original semua kan. Jadi contohnya kayak kemarin dari Palembang, kita buat film tentang ini gitu kan. Kita riset musik film Sumatera Selatannya, Palembang seperti apa gitu. Satu pertanyaan, gimana sih tahapan produksi film di Kremov ini kayak gimana gitu, mulai dari awal sampai akhirnya itu kayak gimana tahapannya? Oke, kalau tahapan kan ada 3 ya, praproduksi, produksi sama pasca produksi. Kalau praproduksi ya kita mulai riset, naskah, terus kemudian juga kita casting, kita pemilihan kru. Kru juga kan sebenarnya di komunitas kayak banyak ya. Ini yang mana nih, tahapan rumah produksi kah apa? Yang Rumah produksi. Kalau rumah produksi kan misalkan krunya nggak begitu banyak ya, misalkan filmnya film dokumenter, kita ngambil beberapa kru dari komunitas. Jadi kita nggak pernah ngerekrut dari luar. Dari hasil komunitas ini kita juga kerjakan di rumah produksi gitu. Misalnya kita ambil sekitar 5 orang untuk syuting di Bali misalkan gitu ya. Jadi setelah itu barusan untuk syuting itu ya udah kita melakukan semua, setelah itu kita melakukan produksi. Setelah melakukan produksi, syuting barusan pasca produksi. Pasca produksi juga kan ada bagiannya kayak ngediting offline dulu. Offline ini kayak kasarnya dulu ya, cut-cutnya. Online itu coloring, kemudian visual effect, kemudian masking atau apa hal-hal yang harus diperbaiki dalam gambar. Setelah itu online berjalan, musik juga berjalan. Pengisian pembuatan musik jalan, setelah mereka jalan, mixing jalan gitu kan. Jadi semuanya saling beriringan. Ya, itu sih. Setelah itu selesai barusan masukin lagi ke studio, mastering semuanya selesai. Gitu. Sebenarnya yang paling lama itu di editing sih, di pasca produksi gitu kan. Tapi terkadang klien nggak mau tahu, pengennya cepet-cepet aja gitu kan. Padahal prosesnya kan kita susah banget gitu. Walaupun udah bagi tim tapi kadang udah sama nih pengen buru-buru. Begitu. Paling banyak berapa revisi? Ada revisinya nggak Mas? Ada revisi gitu kan. Pernah kita sebenarnya sekarang udah menentuin aturan revisi maksimal 3 kali gitu kan. Kalau dulu pernah bisa nyampe 7 kali, 8 kali gitu. Itu dari klien yang Dari klien gitu. Jadi udah beres, menurut kita udah bagus, menurut dia juga kan udah sesuai revisinya dia. Dia pengen lagi dirubah, ada sesuatu lagi. 5 menit kemudian berubah pikiran. Nah, dan apalagi kalau pemerintahan itu birokrasi ya mereka. Jadi menurut dia staffnya seperti ini, tiba-tiba udah dirubah, tapi menurut kepalanya seperti ini gitu. Nungguin nanti ya, nunggu lagi. Lama ya? Lama prosesnya. Sebenarnya promosi sih, kalau dulu kan memang ikut-ikut festival, terus juga kita ikutan kayak acara-acara, contohnya kayak Jogja Asian Film Festival atau apa gitu. Kita sering ikut gitu. Kita coba kolaborasi sama beberapa teman-teman, ada yang ngundang nih, yaudah kita ikutin gitu-gitu ya. Jadi semuanya ikut. Terus kita juga belajarnya otodidak kan, kita ikutin workshop, ada workshop film di Jakarta, kita samperin gitu, perjalanan seperti itu. Sebenarnya tanggapan masyarakat atau apa? Iya, masyarakat. Ya, masyarakat memang merasa cukup senang dengan kehadiran kita, dengan kehadiran Kremov, karena beberapa anggota kita juga kan memang ada di Kremov, terus dari beberapa kabupaten dan kota gitu. Terus juga kita terus menerus melakukan kayak kegiatan-kegiatan perfilman yang memang melibatkan orang banyak gitu kan. Jadi sebenarnya Kremov ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kru, tapi juga untuk masyarakat yang luas. Contohnya ketika film ini selesai, tujuan untuk siapa? Untuk masyarakat kan, untuk ditonton oleh orang banyak gitu. Apalagi saat kegiatan layar tancap ya, itu kan juga melibatkan masyarakat yang luas gitu. Jadi mereka melihat kita juga ini satu potensi yang harus terus dikembangkan gitu, harus terus didukung gitu. Jadi kita juga merasa bahwa ya kita harus terus berjalan ya dengan kita yang seperti dulu gitu. Artinya dengan komitmen kita gitu. Jangan sampai ketika kita udah mengenal uang atau apa, tapi kita melupakan perjalanan-perjalanan dulu. Juga melupakan orang-orang yang dulu pernah bareng sama kita gitu. Tapi yang bikin aneh adalah setiap tahun selalu konstan nilainya, anggotanya tuh ada sekitar 50
segitu aja, 50 sampai 70. Ada yang keluar masuk, tapi tetap segitu gitu. Kayak anehnya setiap tahun selalu konstan dengan enggak nyampe ratusan atau enggak gitu. 50 sampai 70 itu pasti segitu aja. Nah, mungkin itu ya teman-teman penjelasan dari Pak Darwin mengenai bagaimana panjang lebarnya dari Kremov Production House. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana cara tim Kremov memproduksi sebuah film. Dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Nah, ini ada salah satu dari tim anggota Kremov yang sedang melakukan editing dari project yang ada. Nah, selanjutnya ada beberapa equipment juga nih, seperti untuk perekaman suara, ada juga untuk perekaman background, sound effect, dan lain-lainnya. Akan tetapi, untuk perekaman suaranya itu beda tempat nih guys. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwasannya Kremov Studio pada saat ini itu sudah menggunakan peralatan-peralatan yang relatif canggih. Agar apa? Untuk mempermudah proses editing. Yang tadinya lama, sekarang menjadi lebih cepat dan mempersingkat waktu dalam pengerjaan, pengeditan sebuah film. Ya mungkin itu saja kegiatan media visit dari kelompok 5. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mantap ya? Mantap. Dah. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Dah.